Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana suara-suara dari balik tirai dunia nyata mulai terdengar. Disinilah tempatnya ketika logika tak lagi bisa menjelaskan, ketika ilmu agama diuji di medan yang tak terlihat mata manusia biasa, dan ketika siapa yang tampak lemah ternyata menyimpan kekuatan paling mengejutkan. Malam ini, aku akan membawamu masuk ke dalam kisah yang bahkan tak diceritakan di mimbar masjid. Tidak pula diajarkan di pesantren, apalagi dituliskan dalam kitab. Ini bukan cerita rekaan, ini adalah serpihan nyata dari sisi tergelap kehidupan manusia. Santet 7 turunan, sebuah kutukan hitam yang tak bisa dipatahkan dengan doa, ayat, atau air ruqyah. Bayangkan, di satu desa yang tampak biasa-biasa saja, telah tumbuh akar kebencian selama puluhan tahun. Santet yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak yang mencoba menghentikannya. Kiai terpandang datang membawa puluhan santri. Ustadz Hafiz Quran datang dengan lantunan ayat suci, tapi semua gagal. Mereka bahkan pulang dengan tubuh melemah, sebagian sakit. Ada yang bahkan tak pernah pulang lagi. Orang-orang mulai putus harapan. Kutukan ini seolah sudah menjadi bagian dari tanah tempat mereka berpijak. Sampai akhirnya, datanglah seorang kakek tua penjual jagung rebus. Ia tak dikenal, penampilannya biasa, tubuhnya ringkih. Ia tidak membawa kitab, tidak pula berbicara panjang lebar. Tapi dari langkahnya yang pelan dan tatapan matanya yang dalam, seolah ia tahu apa yang sedang mereka hadapi. Dan yang terjadi setelah mengejutkan seluruh desa. Bagaimana mungkin orang tua sederhana yang setiap hari hanya menjajakan jagung di pinggir jalan bisa menaklukkan kekuatan hitam yang bahkan para tokoh agama terpandang pun tak sanggup melawannya? Apa rahasia si kakek? Siapa dia sebenarnya? Dan ilmu apa yang ia gunakan hingga mampu menghancurkan santet 7 turunan hanya dalam satu malam? Tenangkan pikiranmu, matikan lampu jika kau berani, dan siapkan dirimu. Karena malam ini, Kisah Gelap akan membuka tabir kekuatan gaib yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Kisah tentang dendam, kekuatan tak kasat mata, dan satu pesan penting, jangan pernah remehkan orang yang terlihat lemah. Karena bisa jadi dialah satu-satunya yang mampu menghadapi kegelapan yang selama ini tak bisa kau kalahkan. Mereka bilang dendam adalah api yang tak pernah padam. Tapi jarang yang tahu bahwa di satu sudut tanah Jawa, pernah ada dendam yang tak hanya membakar satu hati, tapi menghanguskan 7 generasi. Malam ini, aku akan membawa kalian kembali ke masa lalu. Bukan masa lalu yang ada di buku sejarah, tapi masa lalu yang disembunyikan, dikubur dalam dalum bersama tanah, darah, dan doa-doa gelap. Dulu sekali, sebelum jalan-jalan beraspal membelah desa, sebelum listrik menerangi malam, hiduplah 2 tokoh besar di desa Kalisengketa. Namanya saja sudah menjadi pertanda sengketa. 2 tokoh ini adalah saudara seperguruan yang sama-sama menuntut ilmu kanuragan dan kebatinan dari seorang guru tua yang tak banyak dikenal. Satu bernama Ki Reksamarga dan satu lagi Ki Surodiwangsa. Awalnya mereka seperti bayangan dan tubuh tak terpisahkan. Tapi seiring waktu, ada yang berubah. Ki Reksamarga dikenal ramah, rendah hati, suka menolong warga. Ia membuka pengobatan, membantu bayi lahir, bahkan menolak bayaran dari siapapun yang datang. Tapi Ki Surodiwangsa mulai berubah. Ilmu yang semula ia pelajari untuk menolong, perlahan ia arahkan untuk menguasai. Ia ingin dihormati, ditakuti, dan kalau bisa, disembah. Puncaknya terjadi ketika seorang janda muda datang meminta tolong karena anaknya kerasukan. Ia lebih memilih Ki Reksamarga ketimbang Ki Surodiwangsa. Satu keputusan kecil yang mengubah segalanya. Ki Surodiwangsa merasa direndahkan. Ia menuduh saudaranya merebut kehormatannya. Malam itu juga ia menggeleng, pergi dari desa, tak ada yang tahu kemana. Tapi sejak saat itu, suara aneh mulai terdengar dari bukit. Belakang desa kadang seperti lolongan, kadang seperti tawa, dan kadang seperti suara seseorang merintih kesakitan. 3 bulan kemudian, anak Ki Reksamarga jatuh sakit. Lalu istri beliau meninggal dalam tidur, tanpa sebab yang jelas. Satu, keluarga Ki Reksamarga binasa. Tak sampai setahun, yang tersisa hanya Ki Reksamarga sendiri, dengan rambut memutih dan tubuh gemetar menahan duka. Tapi beliau tak pernah berkata buruk. Ia hanya duduk setiap malam di serambi rumahnya, membaca doa dalam diam. Sebelum wafat, beliau sempat berkata pada salah satu muridnya, "Dendam Surodiwangsa bukan padaku, tapi pada garis darahku. Ia telah memanggil kekuatan yang tak mengenal waktu. Santet itu akan hidup selama masih ada keturunanku di dunia ini." Dan benar saja, 5 tahun kemudian,
cucu dari Ki Reksamarga yang tinggal di kota tiba-tiba hilang akal. Tak ada penyakit, tak ada trauma, hanya tiba-tiba duduk diam menatap langit selama bertahun-tahun. Anak dari cucu itu lahir dengan jantung terbalik, bertahan hidup hanya 2 minggu. Dan sejak itu, setiap generasi dari darah Ki Reksamarga mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya penyakit, tapi kehancuran, usaha bangkrut mendadak, pernikahan rusak tanpa sebab, kecelakaan misterius. Bahkan ada yang meninggal setelah bermimpi didatangi sosok pria tua berbaju hitam yang hanya berdiri diam, menatap tanpa mata. Warga desa menyebutnya santet 7 turunan. Bukan sekadar santet biasa, ini adalah kutukan yang menyatu dengan darah, diwariskan lewat garis keturunan, dan tak bisa dihentikan hanya dengan ruqyah atau air doa. Banyak yang mencoba, kiai, dukun putih, bahkan paranormal dari luar daerah. Semua menyerah, beberapa tak sempat pulang. Ada satu kiai tua yang pernah berkata, ini bukan lagi urusan manusia, yang dia ajak bersekutu bukan jin biasa. Ini adalah makhluk yang tak mengenal kematian, tak mengenal ampunan. Tapi misteri tak berhenti di situ. Ki Surodiwangsa tidak pernah ditemukan jasadnya, bahkan tidak ada yang tahu kapan ia mati, atau apakah ia memang pernah mati. Ada yang bersumpah melihatnya masih muda di tahun 1990-an. Ada yang bilang ia menjadi bagian dari pohon beringin tua di lereng bukit. Bahkan ada seorang dukun yang pernah mengatakan bahwa Ki Surodiwangsa telah melebur jadi bagian dari kutukan. Itu sendiri ia tak lagi manusia, tapi entitas, bayangan, dendam yang hidup dalam gelap. Kini, generasi ke-7 dari Ki Reksamarga sedang hidup dan menderita. Ia tinggal di pinggiran desa. Hidupnya berantakan, sudah 2 kali menikah, dua-duanya meninggal muda. Anaknya satu-satunya lumpuh sejak lahir. Dan setiap malam Jumat, ia bermimpi melihat api membakar rumahnya. Padahal ia tinggal di rumah kayu yang tak pernah terbakar. Warga hanya bisa menggeleng. Mereka sudah lelah mencoba membantu. Bahkan mereka percaya, siapapun yang mencoba menyelamatkan keluarga ini akan ikut tertarik dalam pusaran kutukan yang sama. Lalu, datanglah seseorang yang tak diduga, seorang kakek tua penjual jagung rebus. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia datang tiba-tiba, berjalan perlahan sambil mendorong gerobak tuanya. Tapi saat pertama kali melihat keluarga keturunan Ki Reksamarga, ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, akar kutukan ini belum tercabut, tapi aku tahu siapa yang menanamnya. Don't worry, sanalah. Cerita kita mulai berubah. Mereka yang pernah hidup di desa Kalisengketa tahu satu hal yang tak tertulis di papan desa, tak terucap dalam pertemuan RT, dan tak pernah benar-benar dibicarakan. Tapi semua tahu bahwa ada satu keluarga yang tak boleh disentuh, bukan karena mereka istimewa, bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka terkutuk desa itu. Sekilas tampak biasa. Anak-anak masih bermain petak umpet saat senja. Para ibu menjemur pakaian sambil bergosip. Laki-laki mencangkul sawah atau duduk di warung kopi. Tapi di balik semua itu, ada ruang-ruang kosong yang tak pernah dipakai. Rumah-rumah yang dibiarkan lapuk, pintu yang tak pernah dibuka, dan tatapan waspada setiap kali melewati rumah keluarga darah Reksamarga. Kutukan itu tidak menyerang dalam bentuk petir, tidak meledak seperti bom, tapi ia menjalar pelan. Seperti hawa dingin yang meresap lewat celah kayu. Anak pertama, Pak Darto, keturunan keempat dari Ki Reksamarga, lahir normal, tapi di usia 3 tahun mendadak kehilangan suara. Tidak demam, tidak trauma, hanya berhenti bicara. Dokter bilang tidak ada kelainan medis, tapi setiap malam ia menulis angka 7 di dinding tanpa henti sampai tangannya berdarah. Lalu istri Pak Darto, perempuan baik, sabar, rajin pengajian, suatu malam menghilang. Ditemukan keesokan harinya, berjalan sendiri di tengah hutan, telanjang, tanpa ingat siapa dirinya. Kata orang, ia sedang dalam pengaruh panggilan. Setelah itu, ia tidak pernah pulih. Rumah mereka berubah menjadi tempat yang dihindari. Bahkan tukang pos pun tak berani mengantar surat ke situ. Lampu rumah selalu redup, dan kadang terdengar suara orang menangis dari loteng. Padahal tidak ada loteng. Warga mulai percaya, ini bukan kebetulan, ini bukan penyakit, ini kutukan. Dan bukan hanya keluarga inti yang kena, siapapun yang terlalu dekat bisa ikut terdampak. Anak tetangga sebelah rumah pernah bermain leang-leang dan tidak sengaja masuk ke halaman rumah itu. Malamnya, ia demam tinggi, mengigau teriak-teriak minta maaf kepada seseorang bernama Mbok Sri. Tidak ada yang kenal nama itu, tapi nenek tua dari dusun sebelah berkata lirih, itu nama istri Ki Reksamarga yang mati dalam kutukan pertama. Sejak saat itu,
warga mulai menjaga jarak. Mereka tidak terang-terangan, tapi jelas. Di warung, mereka tidak menyentuh gelas yang bekas dipakai keluarga Reksamarga. Di pengajian, mereka menaruh sajadah lebih jauh kalau ada dari keturunan itu yang hadir. Dan setiap malam Jumat Kliwon tak ada satupun warga yang berani keluar. Karena konon, bayangan-bayangan dari masa lalu mulai berkeliaran. Ada yang pernah melihat bayi menangis di pinggir sawah, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat sosok laki-laki tinggi memakai surban hitam berdiri diam di ujung jalan desa, memetat sampai fajar tiba. Tapi yang paling sering adalah mimpi yang sama. Warga bermimpi masuk ke dalam rumah tua. Di dalamnya ada banyak cermin. Dan dari setiap cermin muncul sosok diri mereka sendiri, versi yang membusuk perlahan. Tak hanya warga biasa yang ketakutan Bebe Ropa Ustadz pernah datang, ada yang mencoba membaca ruqyah karas-karas di depan rumah kutukan itu. Tapi saat malam datang, ia ditemukan terkapar di masjid dengan tangan penuh bekas cakaran. Tidak ada penjelasan. Ia hanya berkata lirih, "Ada yang tak ingin saya membacanya." Pernah pula datang seorang kiai dari Jawa Timur, dikenal sakti, sering menangani kasus santet dan gangguan jin. Ia datang dengan percaya diri, bahkan membawa murid-muridnya. Tapi baru 2 malam tinggal di desa, salah satu muridnya kerasukan, matanya memutih, suaranya berubah menjadi suara perempuan tua sambil berteriak, "Ini bukan urusanmu, pergi, atau kutebas nasabmu juga." Kiai itu langsung pamit keesokan harinya, tanpa menjelaskan apapun. Warga makin yakin, kutukan ini bukan dari jin biasa. Seseorang atau sesuatu telah membuat perjanjian panjang, mungkin dengan makhluk dari dimensi yang berbeda. Sesuatu yang menuntut bayaran lewat nasab, penderitaan, dan kehancuran perlahan, selama 7 generasi, dan setiap generasi punya luka masing-masing. Generasi kelima, 3 anak semuanya mati sebelum usia 10 tahun. Generasi ke-6, perempuan satu-satunya, menikah dengan lelaki kota lalu hilang bersama suaminya saat perjalanan pulang kampung. Mobil mereka tak pernah ditemukan, tapi seminggu kemudian, ada pendaki gunung yang menemukan cincin pernikahan mereka, tertanam di akar pohon beringin tua di pinggir desa, dan kini, tibalah generasi ke-7. Dialah Harun, seorang pria muda sederhana, tinggal bersama anaknya yang lumpuh dan ibunya yang sudah tak bisa bicara. Ia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Ia hanya mencoba hidup seperti biasa. Tapi malam demi malam, ia mulai merasakan keganjilan. Gelas jatuh sendiri, radio menyala jam 2 pagi. Cermin berkabut tanpa sebab, dan anaknya mulai menggambar sosok tinggi berbayang hitam yang katanya selalu berdiri di ujung tempat tidur. Orang-orang mulai bicara, inilah puncaknya. Karena jika kutukan ini benar 7 turunan, maka Harun dan anaknya adalah generasi terakhir. Jika mereka bertahan, kutukan mungkin akan lenyap. Tapi jika mereka gagal, maka siklus kegelapan bisa mulai dari awal lagi dengan nasab baru, dendam baru, dan di saat semua orang sudah menyerah, di saat warga hanya bisa berdoa dari jauh, dan para tokoh agama telah kehabisan akal, datanglah seseorang, tua, pendiam, lusuh, seorang penjual jagung rebus yang baru pertama kali muncul di desa. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tapi saat ia melewati rumah Harun, ia berhenti, menatap rumah itu lama, lalu tersenyum kecil dan berbisik pelan. Kegelapan ini tidak akan selesai dengan doa semata. Ada yang harus dicabut dari akarnya, dan saat itulah kisah ini berubah. Kalau kau pikir semua ini belum pernah ditangani oleh orang pintar, kau keliru besar. Kutukan ini, kutukan 7 turunan, bukan rahasia lagi di kalangan para praktisi spiritual. Namanya sudah menyebar hingga keluar provinsi. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai kasus tergelap di tanah Jawa, yang tak pernah tuntas hingga kini. Banyak yang datang, banyak yang mencoba, tapi tak satu pun berhasil keluar tanpa luka. Mereka datang dari berbagai latar belakang, kiai dari pesantren tua, ustadz, spesialis ruqyah syar'i, bahkan dukun putih yang mengaku ahli waris leluhur Majapahit. Semua datang dengan keyakinan, tapi semua pulang dengan kepala tertunduk atau tubuh yang tak lagi bernyawa. Yang pertama datang adalah Kiai Abdul Manaf, seorang ulama sepuh dari Cirebon. Beliau dikenal santun, hafal Quran 30 juz, dan sering menangani gangguan sihir. Ketika mendengar tentang keluarga keturunan Ki Reksamarga, beliau merasa terpanggil. Tak mungkin ada kekuatan gelap yang bisa bertahan jika Allah belum mengizinkan. Katanya, beliau datang membawa 2 murid, menginap di rumah Harun. Malam pertama, semuanya tenang, tapi malam kedua, azan subuh belum berkumandang, para tetangga dikejutkan oleh teriakan histeris dari dalam rumah. Saat warga mendobrak masuk, mereka menemukan satu murid Kiai Manaf menggigit jari gerinia sendiri hingga putus. Darah menggenang di lantai. Dan bocah itu berteriak,
Aku tak tahan. Mereka memanggilku. Mereka menari di atas wajahku. Khayyam ditemukan dalam posisi duduk menghadap kiblat, tapi matanya kosong, seperti orang yang baru kembali dari neraka. Ia tidak bicara sepatah kata pun selama seminggu. Hanya diam, menangis, lalu pamit pulang, tanpa pernah kembali. Menyusul kemudian Ustadz Fahrul, seorang ustadz muda dari Semarang yang viral karena sering meruqyah kerasukan di depan kamera. Ia datang dengan kamera, tim dokumentasi, dan semangat tinggi. Ini saatnya menantang sihir. Bismillah, Allah lebih kuat dari jin. Tapi sejak malam pertama, semua rekaman videonya rusak, gambarnya hilang. Suara menjadi dengungan, lalu bisikan perempuan tua yang berkata, "Kau hanya tamu, jangan ikut campur." Malam kedua, Ustadz Fahrul kerasukan saat sedang memimpin di zik. Teriaknya memekakkan telinga, dan dari mulutnya keluar cacing hitam hidup. Warga panik, sebagian bahkan muntah melihatnya. Ustadz itu langsung dibawa pulang oleh timnya. Hingga hari ini, tidak ada satu pun dari mereka yang pernah memposting ulang peristiwa itu. Kisah lainnya datang dari Kiai Haji Rawi, salah satu tokoh besar dari Jombang. Ia membawa tim lengkap, alat ruqyah, kitab-kitab kuno, bahkan membawa air zam-zam dan segenggam tanah dari makom Ibrahim. Kiai Rawi sangat percaya pada kekuatan spiritual yang bersih. Hari pertama, beliau keliling desa, membaca doa menabur garam. Di Porempitan hari kedua, beliau memimpin salat malam dan ruqyah di rumah Harun. Hari ketiga, beliau hilang, tak ditemukan di kamar. Tak ada jejak di jalan, bahkan sandal beliau tidak ada. Hanya ditemukan seutas tasbih putus, tergantung di pohon jambu di belakang rumah, dengan satu biji tasbih masih meneteskan darah. Hingga kini, tak ada penjelasan pasti tentang kepergian Kiai Rawi. Kiai kami telah ditelan oleh sesuatu yang tidak ingin dikenal. Lalu datang seorang wanita, Ustadz Zahmira, dari Tasikmalaya. Ia dikenal tangguh dan sering menangani gangguan sihir di kalangan perempuan. Tapi saat malam ruqyah berlangsung, suara Harun yang biasanya lembut mendadak berubah menjadi suara perempuan tua yang menertawakan Ustadz Zahmira. "Kamu pikir kamu bisa mengusirku? Aku ditanam 7 lapis di bawah darah. Bukan kamu yang bisa membongkarku." Besok paginya, Ustadzah itu pulang. Matanya sembab, dan di pergelangan tangannya ada luka bakar berbentuk segel, seperti dicap. Sampai sekarang, ia tidak pernah lagi menerima permintaan ruqyah dari siapapun. Warga mulai kehilangan harapan. Jika para ulama sepuh, para ustadz penuh hafalan, bahkan praktisi ilmu putih tak bisa menyentuh kutukan ini, lalu siapa yang bisa? Beberapa mulai bicara dengan nada putus asa. Mungkin ini memang sudah takdir. Mungkin Tuhan sendiri sudah tak ingin mencabutnya. Tapi, benarkah seperti itu? Ataukah mereka semua gagal karena mencoba melawan sesuatu yang bukan lagi sebatas santet, bukan lagi sekadar jin atau sihir biasa, tapi entitas, sosok yang sudah melebur menjadi kutukan, menjadi bayangan yang tumbuh dalam darah dan berkembang. Dalam rasa takut, kutukan ini seolah bukan untuk dilawan. Ia seperti sedang menguji siapa yang cukup sabar untuk menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu akhirnya datang. Di saat semua orang telah menyerah, saat tak ada lagi ustadz yang berani datang, saat warga hanya berdoa dari balik pintu terkunci, saat keluarga Harun mulai menyerah pada nasib, datanglah seseorang yang tak pernah diundang. Tua, kecil, tubuhnya membungkuk, bajunya kumal, suaranya lirih. Seorang penjual jagung rebus. Ia tak membawa kitab, tak membawa alat, tak pernah bicara keras. Tapi begitu ia duduk di depan rumah Harun, memandang ke dalam pekarangan yang telah lama ditinggalkan doa, ia hanya berkata, "Yang kalian lawan bukan sihir, tapi dan warisan. Hanya bisa dicabut oleh yang tahu cara menanamnya." Dan dari sinilah kutukan 7 turunan mulai retak. Hari itu, langit desa Kalisengketa tampak berbeda. Langit mendung, tapi tak hujan. Angin menderu, tapi daun-daun seperti diam, enggan bergoyang. Suasana desa terasa lebih hening dari biasanya, seperti bumi sedang menahan napas. Dan pada sahur yang ganjil itulah, seorang kakek tua muncul dari arah jalan setapak sebelah timur desa. Ia mendorong gerobak kecil berisi jagung rebus, sebuah ceret tua dari aluminium, dan sebuah kantong kain goni kusam tergantung di ujung gerobaknya. Langkahnya pelan, kakinya pincang sedikit, tapi pandangannya tidak goyah. Matanya tua, keriput, namun jernih dan tajam seperti pernah melihat terlalu banyak hal yang tak seharusnya dilihat manusia biasa. Tidak ada yang tahu siapa dia, bukan orang sini, bukan pula dari dusun sebelah. Ia tak datang naik kendaraan. Tak ada yang melihat dari arah mana ia benar-benar tiba. Ia muncul, begitu saja. Jagung anget, gumamnya pelan.
Anak-anak yang biasanya riang melihat penjual, kali ini hanya memandang dari balik pagar. Mereka tidak berlari, tidak bersorak, mereka hanya diam. Seolah naluri mereka tahu, orang ini bukan orang biasa. Pak Arif, pemilik warung, sempat menyapa, "Mbah, dari mana?" Kakek itu hanya tersenyum kecil. "Dari tempat yang sudah lama melupakan saya." Jawaban itu membuat bulu kuduk Pak Arif berdiri, tapi kakek itu tak mengganggu. Ia hanya mendorong gerobaknya pelan lalu berhenti. Tepat di depan rumah Harun, keturunan ke-7 keluarga Reksa Marga. Rumah yang sudah bertahan-tahan dianggap sebagai pusat kutukan. Rumah yang bahkan Ustadz tak berani mendekatinya lagi. Kakek itu berdiri di sana cukup lama. Ia tidak menawarkan dagangan, tidak bersuara, hanya memandangi rumah itu. Lama, sangat lama, hingga Harun sendiri keluar. "Heran Pak, kenapa mandangin ramah saya?" Kakek itu tak langsung menjawab. Ia hanya berkata dengan suara serak, "Di dalam rumahmu, ada yang tak pernah tidur sejak malam pertama ayahmu lahir." Harun terdiam, jantungnya berdegup. "Bapak siapa?" Kakek itu menatap Harun dalam-dalam, lalu duduk di bangku panjang kayu depan rumah. "Namaku tidak penting," katanya, "tapi aku tahu anakmu sering bicara dengan temannya yang kau kira imajinasi. Aku tahu ada suara di loteng, padahal kau tak punya loteng. Aku tahu setiap malam kau bermimpi di rubung tanggen-tenggen dari dalam tanah. Dan aku tahu siapa yang menanam kutukan di darahmu." Harun mundur selangkah. "Siapa kau sebenarnya?" Kakek itu hanya menghembuskan napas panjang. "Aku adalah saksi dari kesalahan yang tak ditebus. Aku adalah penebus dari dosa yang bukan dosaku. Dan kau, cucu dari orang yang tak pernah membalas dendam." Hari itu, Harun membiarkan kakek itu masuk ke rumahnya. Anaknya, yang lumpuh dan jarang bicara, tiba-tiba bersuara untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Ia berkata, "Ayah, orang ini baik." Dia membawa cahaya. Ibu Harun yang sudah tua dan pikun mendadak menangis tanpa sebab. Tangisannya bukan seperti orang ketakutan, tapi seperti orang yang akhirnya bisa merasakan kehadiran seseorang yang sudah sangat lama ditunggu. Dan sejak sore itu, kakek penjual jagung menetap sementara di rumah Harun. Tiap malam, ia tidak tidur. Ia duduk bersila di depan rumah, menghadap arah barat, sambil menyalakan dupa kecil yang asapnya berputar pelan. Ia tidak membaca doa dengan keras, tapi suara desis napasnya terdengar seperti desau angin. Kadang terdengar gumaman lirih dalam bahasa yang tak dipahami Harun, bukan Arab, bukan Jawa, tapi Purba. Beberapa warga yang penasaran mulai mendekat diam-diam malam-malam. Tapi anehnya, siapapun yang mencoba mendekat rumah itu setelah jam 12 malam, selalu tersesat. Bahkan ada yang berputar-putar di halaman yang sama selama 1 jam, padahal jaraknya hanya beberapa meter. Ada juga seorang remaja iseng yang mencoba merekam kakek itu dari kejauhan. Tapi saat diputar, videonya hanya menampilkan bayangan kabur berwarna merah, dengan suara tangisan bayi di latar belakang. Warga mulai berbisik-bisik. Dia bukan orang biasa, dia dukun. Bukan, dia lebih tua dari dukun. Jangan-jangan dia muridnya Ki Reksa Marga dulu, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Kakek itu tetap tenang, sabar, dan setiap pagi, ia masih menjajakan jagungnya seperti biasa. Tapi ada satu keanehan. Jagung rebusnya tidak pernah dingin, bau kensot. Pagi mendung dan gerimis, jagung itu masih mengepul seperti baru diangkat dari panci. Dan ada satu hal yang lebih aneh lagi. Sejak kehadirannya, suara tangisan dari dalam rumah Harun hilang. Cermin yang selalu berkabut, mulai jernih, radio yang menyala sendiri, tak lagi berbunyi. Bahkan anak Harun bisa tertawa kecil untuk pertama kalinya, meski kakinya tetap lemah. Ia berkata, "Ayah, malam kemarin, kakek itu usir semua yang sembunyi di lemari." Harun mulai percaya, ada sesuatu dalam diri kakek itu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, kakek itu meminta Harun menyiapkan 3 hal. Segelas air dari sumur tua belakang rumah, sehelai kain putih bekas pembungkus mayat nenek Harun, segenggam tanah dari pemakaman lama yang kini tertutup semak. "Jangan tanya kenapa," kata kakek itu. Harun hanya menurut. Karena di depan matanya sendiri, kutukan yang selama ini dianggap mustahil diangkat, mulai menunjukkan retaknya. Malam itu akan menjadi awal dari penggalian masa lalu yang paling kelam. Dan kakek tua penjual jagung, Ribesitu, adalah kunci dari semuanya. Malam Jumat Kliwon, jam dinding menunjuk jam 0:07. Angin mendesir seperti berbisik. Dedaunan pohon nangka tua di belakang rumah Harun bergoyang tak biasa. Udara malam itu bukan dingin, tapi seperti berat, seolah langit memikul beban yang
Hendak tampak di dalam rumah, hanya ada 4 orang. Harun, anaknya yang lumpuh, ibunya yang nyaris tak bicara, dan kakek penjual jagung rebus yang kini duduk bersila di ruang tengah, menghadap ke arah pintu. Sebuah mangkuk tanah liat kecil ada di depannya. Di dalamnya, segenggam tanah dari pemakaman tua. Di sampingnya, kain kafan peninggalan nenek Harun, dan di tangan kirinya, segelas air bening dari sumur belakang yang berbau lumpur tua. Kakek itu belum bicara sepatah kata pun sejak pukul 10 malam. Hanya duduk diam, mata terpejam. Napasnya pelan tapi dalam. Tiba-tiba, ia membuka mata. Dan saat ia berbicara, suara yang keluar bukan lagi suara orang tua renta, tapi suara dalam, tenang, nyaris bergema. Sudah waktunya. Harun, yang duduk di seberang, bergidik. Anak dan ibunya tampak tertidur meski mata mereka sedikit terbuka, seperti dalam trans, seperti disengaja agar tak mendengar apa yang akan dibicarakan. Kakek itu menatap Harun lurus-lurus. Dengarkan baik-baik, karena malam ini kau akan tahu siapa aku. Dan kenapa aku datang? Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Sastraguna, dulu aku bukan siapa-siapa, hanya anak petani miskin yang sering tidur di surau belakang pasar. Tapi di usia 12 tahun, aku dibawa ke kaki gunung laut oleh seorang lelaki tua berjubah kelabu. Ia mengenalkan diriku pada ilmu yang tidak kau pelajari di pesantren. Tapi juga bukan ilmu hitam, bukan sih, tapi ilmu warisan tanah Jawa, ilmu penjaga keseimbangan. Di sana, aku bertemu 2 murid lainnya, Reksamarga dan Surodiwangsa. Kami belajar bersama, tidur di goa, berlatih di tengah kabut, memanggil angin, berbicara dengan bayangan. Tapi 2 temanku itu meski cerdas punya jalan berbeda. Reksmarga memilih menjaga, Surodiwangsa memilih menguasai. Dan ketika Surodiwangsa mencuri naskah kutukan dari peti batu di petilasan Pandawa, kami tahu sejarah kelam akan dimulai. Aku pergi mengasingkan diri, menolak semua pertempuran, menolak isi. Aku takut tapi sekaligus pengecut. Dan itu adalah penyesalan terbesarku. Kakek Sastraguna menunduk, suaranya pecah. Aku menyaksikan dari jauh bagaimana Reksamarga dihancurkan. Aku tahu kutukan itu akan memburu darahnya sampai habis. Tapi aku melihat para kiai, ustadz, bahkan orang pintar mencoba melawan, tapi gagal. Karena mereka tidak tahu akar sesungguhnya. Surodiwangsa tidak memanggil jin. Ia memanggil entitas dari balik lapisan ketiga tanah, makhluk tak bernama yang hidup dari warisan dendam dan darah. Makhluk itu tak bisa dikalahkan. Dengan doa semata, ia bukan hanya mendengar ayat, tapi memelintirnya jadi suara baru. Dan sekarang, kau, Harun, adalah titik terakhir. Jika kau hancur, kutukan akan menyebar ke darah orang-orang yang tak tahu menahu, mencari nasab baru. Aku tak bisa diam lagi. Harun masih diam, mulutnya gemetar. Lalu, kenapa baru sekarang? Tanyanya pelan. Kenapa tidak dari dulu? Kakek itu tersenyum getir. Karena baru sekarang, tanda ketujuh muncul. Anakmu dengan lukanya. Ibuku, istri Reksamarga, muncul dalam mimpi. Dan kau, akhirnya siap menerima. Dulu, semua generasi hanya menghindar. Tapi kau bertanya, kau bertahan. Kau mencari. Aku datang bukan untuk menyembuhkan. Aku datang untuk menebus salahku. Malam itu, kakek sastra membuka bungkusan kecil dari kain hitam. Di dalamnya ada keping logam tua berbentuk mata satu, dengan ukiran aksara Hanacaraka kuno. Sing dudu bakal bali. Sing salah bakal dirusak. Yang bukan akan kembali. Yang salah akan dihancurkan. Ia letakkan logam itu di atas kain kafan, lalu menyiramnya dengan air sumur. Ini bukan ritual, ini pembalikan ikatan. Kutukan yang ditanam harus dicabut dengan tangan yang mengenalnya. Aku, saksi ketika Surodiwangsa mengucapkan sumpahnya. Aku adalah satu dari 3 pengikat. 2 sudah mati. Tinggal aku yang tersisa. Lalu ia menatap Harun. Kau harus ikut dalam ritual terakhir, Harun. Tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai penentu, sebagai darah ketujuh. Tanpa kau, aku tak bisa mencabut semua ini. Tapi setelahnya, kau tidak akan sama lagi. Harun, bingung? Maksudnya? Kakek itu menghela napas. Entah kau akan hidup, atau kau akan mewarisi tugasku. Dan sebelum Harun sempat bertanya lebih lanjut, suara ketukan 3 kali di pintu belakang rumah terdengar. Padahal, tak ada siapapun di luar sana. Tak ada jalan ke arah itu, hanya pohon-pohon tua. Kakek itu tersenyum tipis. Mereka datang, yang terikat dengan tanah ini. Tapi malam ini, kita yang menentukan apakah kutukan ini berakhir atau hidup lebih lama. Dan tepat pukul 1 dini hari,
Ritual pun dimulai. Tapi itu cerita untuk malam berikutnya. Malam itu, desa Kalisengketa seperti mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing. Bahkan desir angin pun seolah takut lewat. Warga berdiam di dalam rumah. Pintu dikunci rapat. Lampu dimatikan lebih awal. Mereka tahu malam ini berbeda. Udara terasa berat, seperti mengandung sesuatu. Sejohud menunggu untuk dibebaskan. Dan di tengah sunyi yang menakutkan itu, di rumah Harun, sebuah ritual dimulai. Kakek sastra guna duduk bersila di lantai ruang tengah, dikelilingi oleh 3 benda. Tanah kuburan tua yang diambil dari makam di balik kebun bambu. Tempat dikuburkannya nenek moyang Harun, kain kafan peninggalan nenek Harun, yang pernah bermimpi didatangi sosok wanita menangis selama 7 malam berturut-turut. Segelas air sumur tua, yang sejak lama tak diminum karena selalu terasa pahit. Tapi malam ini, justru jadi kunci utama pemanggilan. Di sekeliling mereka, ada lingkaran yang digambar menggunakan abu pembakaran daun kelor dan bunga. Kamboja merah bahan yang dipercaya menetralkan aura kematian. Harun duduk berhadapan dengan sang coach. Wajahnya pucat, tangan gemetar, tapi matanya penuh tekad. Ia sudah terlalu lama diam, sudah cukup melihat anaknya lumpuh. Ibunya tak bisa bicara, dan kini waktunya telah tiba. Jam menunjuk jam 1:13, dan kakek sastra pun memulai. Ia tidak membacakan ayat seperti yang biasa dilakukan Ustadz. Ia tidak memanggil nama leluhur. Ia hanya berbisik, pelan, dalam bahasa yang terasa asing, tapi menggema di dinding-dinding rumah. Seperti suara dari balik sumur purba. Tanah yang menyimpan, darah yang mengikat, waktu yang berhenti di malam pertama, kembalikan yang bukan miliknya. Saat bait terakhir diucapkan, angin mendesir dari dalam rumah, bukan dari jendela, tapi dari bawah lantai, dari sela-sela dinding, dari atap, dari tempat yang tidak terlihat, namun terasa sangat dekat. Anak Harun, yang sedang tertidur di kamar tiba-tiba tertawa pelan. Suara tawanya berubah jadi parau, lalu hening. Ibunya, yang duduk diam di kursi, meneteskan air mata, meski tidak menangis. Harun ingin bangkit, tapi kakek menahan dengan satu kata, "Diam." Mereka datang. Tiba-tiba, semua lampu padam. Hanya cahaya lilin di tengah lingkaran yang menyala redup, berkedip-kedip seperti ingin mati. Suasana menjadi gelap pekat, tapi Harun melihat dari sudut matanya bayangan mulai muncul. 1, 2, 3, 7. Bayangan berdiri di luar lingkaran abu. Mereka tidak bicara, tapi keberadaan mereka terasa seperti beban batu di dada. Setiap napas terasa sulit, ruangan terasa sempit, dan tiba-tiba bau anyir darah memenuhi udara. Bayangan itu 7 leluhur yang dikorbankan oleh kutukan. Dan salah satunya berwajah persis seperti Harun. Kakek sastra menutup mata. Bibirnya terus bergerak. Lalu ia mengambil air dari gelas dan memercikannya ke atas kain kafan. Begitu tetes air menyentuh kain, suara tangisan terdengar. Tangisan wanita, tua, dalam, dan penuh sesal. "Aku bukan yang kalian inginkan." Suara itu tak berasal dari siapapun di ruangan itu. Ia berasal dari dalam kain kafan. Dari entitas yang sejak dulu tertanam dalam darah keluarga ini. Harun gemitar. Ia ingin lari, ingin menutup telinga, tapi kakek menatapnya tajam. "Hadapi Harun, ini bukan tentang melawan. Ini tentang menerima dan melepas." Kain kafan tiba-tiba bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang meronta. Tanah di mangkuk mulai bergetar. Dan suara-suara mulai muncul dari segala penjuru ruangan. Suara perempuan tertawa, suara anak kecil menyanyi, suara lelaki meri-mera dalam bahasa yang tak dikenal. Kakek sastra mulai keras membaca mantranya. Dan saat ia mengucapkan kalimat terakhir, "Suro Diwangsa, aku cabut sumpahmu dengan darah yang tak kau miliki." Tiba-tiba, lilin padam, dan semuanya hening beberapa detik. Mungkin menit, Harun tak tahu. Ia merasa melayang, dingin, sepi, lalu terdengar suara tangisan anaknya dari kamar. Tangisan nyata. Bukan lagi tawa parau, bukan bisikan. Harun berlari ke kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, anaknya bisa menggerakkan kakinya. "Bapak," bisik anak itu. Bayangannya sudah nggak ada. Di ruang tengah, kakek sastra masih duduk bersila, tapi tubuhnya mulai membungkuk. Darah menetes dari hidungnya. Harun kembali padanya, memeluknya. "Bah, berhasil." Kakek hanya tersenyum. Tipis, kutukan, tidak bisa dihapus, tapi bisa diputus. Mulai malam ini, tak ada lagi rantai yang menunggu. Tapi ingat Harun, jangan pernah wariskan dendam itu. Akar dari semua ini
Dan perlahan tubuhnya mulai melemas, napasnya melambat. Tapi sebelum banner-banner rebah, ia berbisik terakhir Jagungku. Rebuslah besok pagi. Di bawah kulitnya ada satu benda terakhir. Lalu ia diam, tubuhnya tetap hangat, tapi ruhnya telah tenang. Dan malam itu, desa Kalisengketa kembali bernapas. Misteri belum sepenuhnya berakhir. Tapi satu hal pasti, kutukan 7 turunan telah diputus oleh seseorang yang datang. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk melawan, tapi untuk menebus diamnya di masa lalu. Dan semua dimulai dari penjual jagung rebus. Pagi setelah ritual malam sunyi itu, udara di desa Kalisengketa berubah. Tidak lagi berat, tidak lagi pengap, tapi juga tidak sepenuhnya damai. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk panjang lega, tapi masih dibayangi sisa-sisa. Keringat dingin di rumah Harun, jasad kakek Sastraguna dibaringkan dengan kain putih. Tak ada yang memandikannya, tak ada tahlilan. Harun tahu, beliau tidak butuh itu. Ia datang bukan untuk dikenang, tapi untuk menyelesaikan. Dan ia telah menunaikan bagiannya, tapi pesan terakhirnya tentang jagung membuat Harun tak bisa tenang. Ia ingat jelas, "Jagungku, rebuslah besok pagi." Di bawah kulitnya ada satu benda terakhir. Maka pagi itu, dengan tangan gemetar, Harun merebus sisa jagung dari gerobak sang kakek. Jagung terakhir yang disimpan dalam kantong kain goni, air mendidih dan uap mulai mengepul. Aroma jagung biasa memenuhi dapur. Tapi ada satu jagung yang kulitnya berwarna lebih tua. Cameron, kulitnya lebih keras. Dan saat dikupas, sebuah benda kecil terbungkus daun lontar. Harun membuka perlahan. Di dalamnya ada batu hitam bundar, sebesar ibu jari, berurat seperti saraf manusia. Batu itu terasa hidup, berdenyut, pelan, seperti jantung yang sangat lemah. Donsot Harun menyentuhnya langsung. Segalanya berubah. Ia tak lagi berdiri di dapur. Tiba-tiba, ia berada di tengah lapangan luas berwarna kelabu. Langit gelap, tak ada matahari, tak ada bulan, hanya kabut dan bisikan samar yang datang dari segala arah. Dan di depan berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain, tapi dari balik kain itu terlihat 2 mata menyala merah dan senyuman bengkok yang seperti melukai langit. "Jadi, kau yang tersisa?" Suara itu bergema di kepalanya. Harun tak bisa bicara. 7 sudah lewat, tapi akar belum mati. Dan sekarang, kau yang menggantikannya lemah. Lemah seperti darahmu yang dulu. Harun merasa lututnya lemas, tapi tiba-tiba suara lain terdengar. Lembut tapi tegas, dia tidak sendiri. Dari belakang kabut, muncul sosok samar kakek Sastraguna. Tapi kali ini, ia bukan tua dan membungkuk. Tubuhnya tegak, matanya bersinar. Di punggungnya tersampir selendang kelabu seperti kabut malam. "Kau bukan raja. Kau hanya bayangan dari dendam Surodiwangsa yang tak pernah selesai." Tapi dia, katanya menunjuk Harun, adalah titik terakhir. Sosok berjubah hitam tertawa. "Kutukan bukan bisa dihapus, tapi diwariskan. Siapa yang akan menjaganya setelah dia mati?" Kakek sastra mendekat. Suaranya berubah seperti gema angin. "Justru karena tak diwariskan, kau jadi lemah." Lalu pertarungan pun dimulai. Tapi pertarungan ini bukan dengan pedang, bukan dengan pukulan, bukan dengan jurus. Ini adalah benturan kehendak dan ingatan. Dimensi tempat itu adalah tempat batin, tempat semua keyakinan, rasa takut, dendam, dan niat saling menyerang seperti gelombang api tak terlihat. Sosok hitam mengeluarkan bayangan-bayangan dari masa lalu Harun saat ia menangis di pemakaman ayahnya, saat anaknya lumpuh dan ia tak bisa berbuat apa-apa, saat ibunya bicara sendiri di tengah malam, dan ia hanya bisa menangis diam-diam. Setiap memori itu muncul. Harun terdorong mundur. Jiwanya seperti dililit akar dendam yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. "Lihat, kau bukan penerus cahaya. Kau adalah sisa dari kutukan. Kau adalah bagian dari kami," teriak sosok hitam itu. Harun hampir menyerah. Tapi di balik semuanya, ia melihat wajah anaknya. Wajah yang tertawa kecil ketika bisa menggerakkan kakinya kemarin malam. Dan dari dalam dirinya muncul satu suara. "Jika aku bagian dari kegelapan, kenapa aku masih bisa mencintai?" Dan saat itulah, api putih menyala dari tubuh Harun. Sosok jubah hitam berteriak, dan kabut mulai pecah. Bayangan memudar. Tanah retak. Langit terbelah. Kakek sastra berdiri di samping Harun, menggenggam bahunya. "Kau sudah tahu kuncinya. Dendam menciptakan kutukan, tapi cinta memutusnya." Dengan satu hentakan napas,
Harun melempar batu hitam itu ke tanah kelabu. Dan segalanya hancur. Harun terbangun. Ia kembali di dapur, peluh membasahi tubuhnya. Tapi batu hitam itu telah retak, dan dari dalamnya muncul cacing putih kecil, menggeliat pelan, lalu mati. Harun segera membungkus batu itu, menggali lubang di belakang rumah, dan menguburkannya dalam dalum bersama abu dupa milik sang kakek. Ia tidak paham sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi yang ia tahu, pertarungan sudah selesai, namun bukan kemenangan mutlak. Ini adalah keseimbangan. Kakek sastra telah meninggalkan peran, dan kini Harunlah penjaga baru. Malam itu, Harun berdiri di depan rumah. Ia menatap bintang yang mulai kembali bersinar di langit desa. Anaknya tertidur tenang. Ibunya mulai bisa bicara, meski masih terbata dan angin kini berhembus seperti biasa. Lalu dari kejauhan, Harun melihat seseorang berjalan di kejauhan jalan desa. Ia tidak tahu siapa, tapi sosok itu menuntun gerobak jagung rebus. Mungkinkah itu? Ataukah kini Harun yang bisa melihat mereka yang hidup di antara dunia? Kemenangan bukan selalu tentang sorak-sorai. Kadang ia hadir dalam bentuk keheningan yang baru, dalam napas yang terasa lega untuk pertama kalinya, dalam malam yang bisa dilewati tanpa mimpi buruk, dalam pagi yang hadir tanpa bayangan gelap menempel di dinding rumah. Dan begitulah suasana di desa Kalisengketa. 1 minggu setelah kematian kakek Sastraguna, desa yang dulu dikenal sebagai tempat yang terkutuk, kini kembali hidup. Warga mulai membuka jendela, anak-anak kembali bermain hingga maghrib. Bahkan lonceng masjid kembali terdengar nyaring, tanpa disertai gema tangisan atau tawa aneh seperti sebelumnya. Tidak ada lagi kabar kerasukan. Tidak ada lagi mimpi buruk massal. Tidak ada suara gamelan di tengah malam. Tidak ada lagi suara dari balik pohon beringin. Semuanya seperti kembali ke asal. Tapi hanya Harun yang tahu bahwa kemenangan ini dibayar mahal. Hari keempat setelah pemakaman kakek sastra, Harun mendatangi makamnya yang sederhana. Hanya ditandai batu kecil dan seikat jagung kering yang sudah mulai layu. Tak ada nisan, tak ada doa resmi. Hanya tanah yang masih lembab dan udara sekitar yang terasa lebih hangat. Harun duduk di hadapan makam itu. Matanya kosong, tapi jiwanya penuh. Saya nggak tahu harus ngomong apa, Mbah. Ucapnya pelan. Saya cuma... Makasih, saya nggak bisa balas apa pun. Angin berdesir pelan. Daun-daun kering beterbangan perlahan di sekitarnya. Tiba-tiba, di dekat batu nisan sederhana itu, Harun menemukan sepotong kertas lusuh terlipat rapi. Ia buka perlahan. Tulisannya seperti digores dengan arang. Tua, tapi masih terbaca jika aku hilang dari dunia ini. Bukan berarti aku kalah, tapi karena tugasku selesai. Dan kemenangan bukan untuk dilihat, tapi untuk diteruskan. Harun menggenggam kertas itu erat. Ia sadar kemenangan sang kakek bukan hanya menaklukkan kutukan, tapi membuktikan bahwa kebaikan tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipuji. Kemenangan sesungguhnya adalah berani hadir ketika tak ada yang mau, dan berani menyelesaikan ketika semua sudah menyerah. Warga desa mulai bicara kembali tentang kejadian-kejadian beberapa minggu lalu, tapi mereka tidak lagi menyebut kata kutukan. Kini mereka menyebutnya ujian yang diselesaikan oleh orang tak terduga. Beberapa dari mereka bahkan datang ke rumah Harun, membawa makanan, membantu berkebun, dan ikut menjaga anak Harun yang sudah mulai belajar berjalan pelan-pelan. Tak ada yang bicara soal mistis. Sesuatu telah bergeser. Mereka tahu meski tidak bisa dijelaskan bahwa malam paling gelap telah lewat. Dan itu semua karena seorang kakek penjual jagung yang tak pernah menyebut dirinya dukun, kiai, atau penyembuh satu hari. Menjelang senja, Harun mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya satu benda tergantung di pagar. Gantungan dari daun jagung berbentuk mata satu. Dan Harun mengerti itu bukan peringatan. Itu tanda bahwa penjaga lama telah pergi, tapi mata itu kini adalah miliknya. Di malam ke-40, sejak sang kakek wafat, Harun duduk sendiri di depan rumah. Gerobak jagung milik kakek yang dulu disimpan di gudangnya keluarkan kembali. Bukan untuk berdagang, tapi untuk mengingat. Ia bersihkan, ia perbaiki, ia duduk di sampingnya seperti kakek dulu. Anak Harun ikut duduk di pangkuannya, bertanya dengan polos, "Ayah, kapan kakek datang lagi?" Harun menatap langit yang cerah. Udara terasa damai, bintang bersinar terang. Ia tersenyum, kecil. Mungkin saat ada yang perlu dibantu lagi, tapi kalau bisa, jangan sampai ada yang perlu. Kemenangan sang kakek bukan cuma menghapus kutukan, tapi meninggalkan pelajaran bahwa yang lemah belum tentu kalah, yang diam belum tentu bodoh, dan yang tua kadang lebih kuat dari 1000 yang muda. Dan kisah ini
meski telah sampai di akhirnya, bukan benar-benar usai. Karena di dunia ini, selama masih ada dendam yang diwariskan, masih ada kemungkinan kutukan tumbuh kembali. Dan saat itu terjadi, semoga ada seseorang lain yang seperti sang kakek berani datang dengan tenang, tanpa nama, dan hanya membawa jagung. 3 bulan setelah malam sunyi itu, kehidupan di desa Kalisengketa benar-benar berubah. Tidak ada lagi bisikan di kamar kosong. Tidak ada lagi bayangan di balik kaca. Bahkan pohon beringin yang dulu jadi pusat aura angker, kini berbunga untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun. Tapi di balik keheningan baru itu, Harun masih menyimpan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya kakek Sastraguna? Dan apakah dia benar-benar sudah pergi? Suatu pagi, Harun sedang membersihkan gerobak jagung yang masih ia simpan. Di bagian bawah peti jagung, ia menemukan satu laci tersembunyi, sudah berkarat, hampir tidak bisa dibuka. Dengan sedikit paksa, akhirnya laci itu terbuka, dan di dalamnya ada sebuah gulungan kain putih. Harun membuka pelan. Ternyata itu adalah sepotong kitab tua, tulisannya tangan, dengan halaman yang sebagian sudah rapuh. Bukan kitab sihir, bukan pula buku ritual, isinya hanyalah catatan pribadi. Dan di halaman terakhir tertulis sebuah pesan, bukan ditujukan kepada siapa-siapa, tapi saat membacanya, Harun tahu itu ditujukan untuk dirinya. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak di dunia ini. Tapi dengar baik-baik, kepergianku bukan akhir dari apapun. Karena kutukan bisa diputus, tapi bayangannya akan tetap mencari ruang. Aku bukan pahlawan, aku bukan orang suci. Aku pernah lari dari takdirku. Aku membiarkan 2 sahabatku berperang, yang satu jadi korban, yang satu jadi monster. Dan aku hanya jadi penonton pengecut. Tapi Tuhan memberiku kesempatan 1 kali lagi. Saat kau muncul, kau bukan pewaris kutukan, tapi pewaris pilihan. Pilihan untuk meneruskan ketenangan atau mengabaikannya hingga badai baru datang. Di desa-desa lain, di ganang-ganang tua, di kampung-kampung yang dilupakan, ada banyak kisah yang belum selesai, ada dendam yang belum luruh. Dan kau, jika suatu hari mendengar bisikan angin yang tak biasa, atau suara tangis dari arah yang tak masuk akal, maka ingatlah mungkin kau dipanggil kembali. Jangan cari aku. Jangan tunggu aku. Tapi kalau kau ingin meneruskan langkah ini, maka jalan itu akan membukakan dirinya sendiri. Tapi satu syaratnya, jangan pernah menyentuh ilmu ini untuk kuasa. Gunakan hanya untuk menjaga, dan hanya saat dunia benar-benar membutuhkannya. Karena kekuatan tanpa niat yang bersih hanya akan melahirkan kutukan baru. Sastraguna Harun menutup kitab itu. Ia menatap langit. Hari itu, awan bergerak pelan. Angin berembus lembut. Tapi Darjo, ia melihat sosok bayangan tua berjalan perlahan di balik pematang sawah. Langkahnya lambat, tapi gerakannya tidak asing. Gerobak, ceret tua, dan suara gemeretak roda kayu. Jagung anget. Tapi saat Harun berlari ke arah suara itu, tak ada siapa-siapa. Hanya udara, hanya bekas jejak roda, dan satu lembar kulit jagung yang tertinggal di tanah. Malam itu, Harun menyalakan dupa terakhir milik sang kakek. Ia duduk bersila di depan rumah. Diam, tak berdoa, tak memanggil apapun. Tapi dalam diam itu, ia mendengar suara kakek bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Kau sudah tahu apa yang harus dijaga. Dan sejak hari itu, Harun tidak lagi hidup seperti biasa. Ia tidak berubah jadi dukun, tidak membuka pengobatan, tidak menulis buku, tidak memburu nama atau popularitas. Tapi di saat tertentu, saat warga bingung menghadapi suara-suara dari dalam kebun tua, saat seorang bayi terus menangis setiap malam pukul 2, outside, bermimpi melihat perempuan tanpa wajah, Harun datang diam-diam, membawa satu dupa kecil, air sumur, dan sesekali sebatang jagung. Kakek sastra memang telah tiada, tapi pesan terakhirnya tentang tanggung jawab, tentang menjaga tanpa pamrih, dan tentang keberanian dalam diam telah hidup dalam diri orang biasa. Dan mungkin, seperti kata beliau, kemenangan bukan untuk dilihat, tapi untuk diteruskan. Penjaga yang baru telah lahir, dan ia datang bukan untuk ditakuti, tapi untuk hadir saat dunia lupa menjaga keseimbangan. Dan jika suatu hari kalian mendengar suara penjual jagung di tengah malam, berhentilah sejenak, lihat siapa yang mendorong gerobak itu. Karena bisa jadi itulah kisah gelap yang belum selesai. Tak semua cerita berakhir dengan jawaban. Ada kisah-kisah yang tidak diciptakan untuk dipahami, tapi untuk direnungi. Dan kisah ini tentang kutukan 7 turunan, tentang para ustadz dan kiai yang tak mampu, dan tentang seorang kakek tua penjual. Jagung adalah salah satunya. Desa Kalisengketa mungkin telah kembali tenang,
kutukan mungkin telah diputus, tapi pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal tidak semua butuh jawaban. Karena pada akhirnya, yang tertinggal bukan rasa takut, melainkan pemahaman apa sebenarnya makhluk yang dikirim Surodiwangsa. Benarkah kutukan itu bisa hidup dari dendam selama 7 generasi? Siapa sebenarnya kakek sastra guna manusia? Penjaga atau entitas di luar nalar? Jawabannya tidak penting. Yang penting adalah apa yang ia lakukan. Ia datang bukan karena dipanggil, tapi karena ia tahu ada yang harus diselesaikan. Dan ia tak meminta balas jasa, tak mencari pengakuan, bahkan tak meninggalkan nama yang pasti dalam dunia mistis dan nyata. Itulah peran yang paling ditakuti oleh kegelapan. Seseorang yang tahu ilmunya, tapi tidak pernah menggunakannya untuk berkuasa. Seseorang yang memilih menutup mulut, tapi bergerak ketika waktunya tiba. Kita hidup di zaman yang percaya pada logika, tapi tidak bisa menghapus jejak dari masa lalu. Ritual, kutukan, dan dendam bukan cerita fiksi belaka. Mereka adalah sisa-sisa dari apa yang dulu diyakini sebagai alat keseimbangan, lalu berubah menjadi alat kehancuran. Dan cerita ini, cermin dari itu semua. Bahwa yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Bahwa yang diam bukan berarti tak tahu. Dan bahwa kadang yang menyelamatkan bukan mereka yang disanjung, tapi mereka yang hadir dalam sunyi. Dari kisah ini, kita belajar. Jangan pernah wariskan dendam, karena dendam yang diwariskan akan berubah menjadi kutukan yang tak memilih korban. Ilmu bukan untuk menaklukkan, bahkan ilmu gaib sekalipun, jika tanpa niat menjaga, hanya akan menjadi bumerang. Yang lemah, belum tentu kalah. Seorang tua penjual jagung bisa lebih kuat dari 100 orang pintar, jika hatinya bersih. Terkadang penyelesaian tidak datang dari mereka yang kita minta, tapi dari mereka yang kita abaikan. Misteri bukan selalu untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan keberanian dan niat baik. Harun kini hidup seperti biasa. Ia tidak membuka praktik, tidak menjual ilmu, tidak memakai jubah kebesaran. Tapi malam-malam tertentu, ketika hujan turun dan angin berdesir pelan, ia duduk di depan rumah, menyalakan dupa kecil, dan menatap langit, sambil menggenggam batu retak warisan sang kakek. Aku bukan dukun, katanya dalam hati. Aku hanya penjaga yang belajar dari diamnya seorang tua. Dan kita, sebagai pendengar kisah ini, mungkin suatu saat akan bertemu seseorang seperti kakek sastra guna, bukan dari pakaian, bukan dari ucapan, tapi dari tatapan mata yang tahu bahwa ada dunia lain yang berjalan di samping dunia ini. Dan jika saat itu tiba, ingatlah satu hal, bukan yang paling keras yang menang melawan kegelapan, tapi yang paling sabar dan paling tulus. Kisah ini mungkin telah selesai, tapi bayangannya akan tetap hidup, menjadi peringatan bahwa di balik gerobak jagung rebus, di balik suara gemeretak roda tua, mungkin saja ada seseorang yang sedang berjalan, bukan untuk berdagang, tapi untuk menutup kutukan lama, dengan cara yang tak seorang pun pahami. Kamu baru saja mendengar Kisah Gelap. Jangan lupa, jaga pikiranmu, jaga niatmu, dan jangan pernah anggap remeh suara dari balik malam. Karena bisa jadi, itu bukan hanya angin. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih banyak kisah gelap yang belum terungkap. Kutukan bukan hanya mitos dari masa lalu. Ia bisa hidup. Jika diberi tempat, ia bisa tumbuh. Jika diberi dendam, dan ia bisa mewaris. Jika kita tak belajar dari luka yang pernah ada, kisah ini mengajarkan kita bahwa tak semua penyelamat datang dengan sorban dan gelar. Kadang, mereka hadir dengan gerobak tua, ceret air, dan jagung rebus yang hangat. Sosok kakek sastra guna bukan hanya tokoh misterius. Ia adalah lambang dari mereka yang diam, tapi menjaga, yang tak dikenal, tapi menyelamatkan. Dan mungkin, dalam kehidupan nyata, masih ada mereka-mereka seperti itu, di sudut kampung yang tak kita lihat, menunggu jika dunia ini kembali tidak seimbang. Karena pada akhirnya, yang menghancurkan kegelapan bukan kekuatan, tapi niat yang bersih. Promosi channel. Jika kamu merasa kisah ini membuatmu berpikir, merinding, atau mungkin membuka mata terhadap sisi gelap yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari, jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Gelap untuk cerita-cerita horor, mistis, dan pesugihan lainnya berdasarkan kejadian nyata, mitos lokal, hingga legenda yang jarang diungkap. Like dan share jika kamu merasa cerita ini layak didengar lebih banyak orang, dan tuliskan di kolom komentar, apakah kamu pernah mendengar cerita serupa di kampungmu? Karena siapa tahu kisahmu adalah kisah gelap berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana misteri bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Kisah gelap yang tak terlihat bukan berarti tak ada.